Sebenarnya Tuhan telah memberikan hukuman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Dan salah satu yang paling menakutkan adalah sakit kelamin. Saudara-saudara, saya sedikit membicarakan pelebaran sakit kelamin mulai dari abad ke-14, 15. Dari mana? Dari Columbus. Columbus orang Latin, dia dari Spanyol, dari Portugal, mendapatkan kekuatan kuasa, lalu keliling. Nah, dia pergi ke Amerika. Lalu seorang lagi namanya Magellan. Magellan adalah orang pertama keliling dunia. Nah, pada waktu itu negara-negara yang paling kuat armadanya adalah Spanyol. Jadi orang Portugis pun mereka berada di dekat Spanyol situ. Sekarang saudara pergi Barcelona, di tempat Rambla, jalan yang salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh turis, menuju ke pelabuhan. Di situ ada satu tugu, atasnya Columbus menuju ke situ. Dan Magellan, Columbus, Vasco da Gama, semua ini orang-orang Portugis sama Spanyol. Mereka keliling dunia. Magellan pertama keliling seluruh dunia. Kapal dia itu terus berjalan, menembusi akan Atlantik, terus sampai di bawah. Lalu melewati pantai paling selatan daripada itu Latin Amerika, yaitu bawahnya Argentina. Di situ ada Strait of Magellan, karena kapalnya lewat situ. Lalu dia itu dibunuh. Dibunuh di mana? Di Filipina. Magellan dibunuh dan peperangan dengan orang Filipina di kepulauan Filipina. Setelah dia mati, awak kapalnya terus menjalankan tugas, akhirnya kembali ke Spanyol. Berarti keliling dunia pertama kali oleh umat manusia. Keliling seluruh dunia, akhirnya kembali ke tempat asal pertama kali dari kapalnya Magellan. Apa yang terjadi? Semua awak-awak kapal, semua orang-orang yang orang laut di atas kapal itu, setiap kali ke atas satu pelabuhan, di India kah, di Filipina kah, di apa, mereka cari pelacur. Jadi ini pelaut-pelaut semua naik ke atas pantai, tidur sama perempuan, lalu bawa bakteri, pergi lagi ke pantai lain, tidur lagi. Begitu mereka sampai di Eropa, banyak yang sakit kelamin. Saudara tahu tidak? Syaraf seluruh tubuh yang paling rumit, paling komplikasi, dua tempat, mata sama alat kelamin. Mata kita kena sedikit pasir tidak bisa tahan. Dan alat kelamin kita itu dengan syaraf yang paling penuh, yang paling complicated. Itu sebab kalau alat kelamin sudah sakit, itu paling sakit. Dan tidak berani kasih tahu orang lain, saya sakit. Di mana? Di sini. Tidak berani ngomong. Jadi Tuhan menghukum, engkau waktu menikmati seks, Tuhan memberikan sukacita, kenikmatan paling besar. Waktu engkau salah gunakan, Tuhan memberikan hukuman, itulah penyakit yang paling merongrong. Dan saudara-saudara, dari zaman Magellan kembali ke Eropa, berapa lama? Hanya 14 tahun. Seluruh Eropa menjadi tempat sakit kelamin. 14 tahun. Dari satu kapal yang keliling dunia, bawa virus daripada sifilis, daripada penyakit kelamin yang lain, lalu di Eropa cari pelacur lagi, main lagi. Sekarang saya berkata satu kalimat, semua dengar. Kalau engkau seumur hidup hanya bersetubuh dengan seorang wanita, atau wanita seumur hidup hanya bersetubuh dengan seorang laki-laki, tak mungkin sakit kelamin sampai mati, tak mungkin. Karena apa? Tuhan menciptakan manusia cinta kasih harus satu arah, harus konsentrasi, harus satu fokus. Kalau seorang pria seumur hidup hanya bersetubuh dengan seorang wanita, tak mungkin mendapatkan sakit kelamin. Seorang wanita hanya setia kepada seorang pria sampai mati, tak mungkin mendapatkan penyakit kelamin. Maka kalau kau main-main, berpasangan lebih, mungkin Tuhan membiarkan engkau. Nah saudara-saudara, Tuhan menghukum umat manusia dengan sakit kelamin berapa lama? 500 tahun. 500 tahun ini, penyakit ini bikin pria-pria yang suka berzina tidak bisa lari, lalu tidak bisa ngomong, tidak berani ngomong sama orang lain.
Sehingga mereka itu begitu malu, sakit dan tanggung terus. Tapi mau lagi berbuat dosa. Penyakit seperti ini. Penyakit yang membawa kepada kematian tubuh. Dan Paulus berkata, serahkan tubuhnya kepada iblis. Berarti tidak usah doa bagi dia lagi. Kenapa 500 tahun? Sesudah itu tidak. Karena pada peperangan dunia pertama ditemukan penisilin. Penisilin menolong orang sakit kelamin disembuhkan. Penisilin mencegah orang berzina, tidak sakit kelamin. Akhirnya di dalam berpuluh-puluh tahun ini orang mulai merosot moral lagi. Tidak apa-apa kan? Berpasangan banyak, ganti pasangan, ganti perempuan, ganti laki-laki, tidak apa-apa. Asal ada penisilin. Akhirnya pada tahun 78 kita melihat Tuhan memberikan satu kemungkinan lagi. AIDS yang dulu tidak ada. Saudara-saudara, manusia terus main-main sama Tuhan. Dari zaman Nuh dimusnahkan sisa satu keluarga. Lalu sampai Sodom Gomora, kota itu dihancurkan, masih berdosa lagi. Sampai sekarang manusia tidak mau terima pelajaran dari Tuhan. Dan Tuhan terlalu sabar. Tuhan terlalu toleran. Sekarang manusia berlawan kepada Tuhan dan kita menganggap kedokteran sudah maju. Obat-obatan sudah menolong. Kita tidak perlu takut. Kita boleh menikmati dosa sekaligus melawan Tuhan. Atau tidak apa-apa. Tuhan membiarkan engkau tunggu sampai hari kiamat. Engkau masuk ke neraka dan selama-lamanya engkau tidak diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, biar kita belajar bagaimana mengetahui takut kepada Tuhan. Bagaimana hidup suci. Bagaimana mengikat kita di dalam jalur yang benar. Bagaimana mengontrol nafsu kita, tubuh kita, bait Allah. Saudara-saudara, kalau tidak, kita akan dibuang oleh Tuhan.